Busiman. Saya bertempat tinggal di Desa Karangduwur. Saya lahir kemudian besar juga di desa ini. Begitu juga dengan orang tua, ayah, ibu juga asli dari Desa Karangduwur. Baik, saya akan bercerita mengenai Pantai Menganti, cuma mungkin tidak detail ya. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menceritakan dari kapasitasnya saya. Jadi bukan sebagai pengelola, bukan sebagai orang yang ikut di dalamnya, tapi betul-betul saya sebagai masyarakat yang melihat Pantai Menganti. Jadi Pantai Menganti ini memang pertamanya itu memang digunakan untuk kegiatan nelayan. Setelah digunakan untuk kegiatan nelayan, tapi ternyata kemudian hari seiring berjalannya waktu, ternyata Pantai Menganti ini semakin terlihat, semakin potensi untuk wahana wisatanya semakin terasa. Karena demikian akhirnya beberapa orang yang dari pemerintah desa dan kelompok masyarakat berinisiatif untuk mengembangkan Pantai Menganti, supaya Pantai Menganti ini lebih bisa dikenal di kalangan masyarakat luas. Dan mulai dari tahun 2011 kalau tidak salah, Menganti resmi dibuka untuk umum, resmi dibuka untuk tempat wisata pantai gitu. Setidaknya untuk saat ini beberapa masyarakat Karangduwur itu sudah menikmati dengan adanya Pantai Menganti. Ada beberapa dari mereka yang menjadi pedagang misalnya di sana. Kemudian ada yang menjadi karyawannya wisata Pantai Menganti. Hal-hal seperti ini tentunya sangat membantu sekali untuk masyarakat Karangduwur, karena pada zaman-zaman yang lalu itu karena kita hidup di desa, beberapa kali kita juga mengalami musim yang tidak menentu kan. Misalnya kita mengandalkan dari laut, tapi laut itu kan ada musimnya. Ketika musim laut ini katakanlah surut begitu ya, musimnya sudah tidak bisa diandalkan. Zaman dulu itu beberapa orang mungkin merantau, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Jakarta, pokoknya berpencar seperti burung ibaratnya, mencari sesuap nasi. Tapi saat ini dengan adanya Pantai Menganti, akhirnya hal-hal seperti ini walaupun terjadi tapi masih bisa diminimalisir. Jadi banyak penduduk Karangduwur yang juga akhirnya bisa menikmati dengan adanya Pantai Menganti ini. Mereka yang memiliki profesi nelayan, banyak dari mereka yang masih menggeluti dunia nelayan, atau bahkan dari mereka yang memang istilahnya nyambi ya kalau orang Jawa. Jadi walaupun sehari-hari mereka masih berprofesi sebagai nelayan, tapi di sisi lain mereka juga ikut di dalam misalnya pengelolaannya, kemudian ada yang ikut sebagai pedagangnya. Mereka nyambi-nyambi, karena kalau di sini itu modelnya tidak bisa mengandalkan hanya dari satu lubang saja lah, ibaratnya begitu ya, tetapi ada banyak lubang yang bisa digali, ada banyak lubang yang bisa digunakan untuk mencari makan. Misalnya kalau orang sini kan ada yang menyadap pohon kelapa, kemudian nelayan, itu pun masih ada lagi yang cari rumput untuk ternak sapi, kambing dan sebagainya. Tapi setidaknya itu bisa membawa perubahan, bisa menambah masukan, bisa menambah income, yang akhirnya bisa untuk menambah kesejahteraan warga sekitar. Untuk saat ini kita masih lumayan memiliki tingkat kunjungan yang masih lumayan, karena kalau kita melihat misalnya dari data yang kemarin, misalnya pada event Idul Fitri kemarin, Pantai Menganti ini menjadi menjadi nomor 1 tingkat pengunjung terbanyak di Jawa Tengah. Dan ini merupakan suatu kebanggaan, kebahagiaan bagi kami warga Desa Karangduwur, karena dengan seperti itu
berarti wisata kami atau Pantai Menganti ini akhirnya semakin dikenal masyarakat luas, kemudian daya tariknya juga semakin tinggi. Namun itu semua tidak lepas dari perjuangan kami yang ada di sini, masyarakat Karangduwur pada khususnya. Bagaimana ketika para pengunjung ini datang, kita membuat sambutan, kemudian kita membuat inovasi. Sambutan lah intinya ya, sambutan untuk supaya bagaimana ketika mereka datang ke sini mereka bisa nyaman. Jadi kami juga berusaha sebaik mungkin untuk membuat keamanannya, kenyamanannya ketika mereka berada di Pantai Menganti ini, supaya ketika mereka ke sini suatu ketika juga mereka juga kepingin lagi balik lagi untuk mengunjungi Pantai Menganti karena kenyamanan. Akses memang saat ini kita masih kendalanya, kendala utamanya adalah jalan, karena memang jalan itu masih banyak yang berlubang. Tapi kita tidak tahu karena kita masyarakat biasa, masyarakat awam, kita tidak tahu mau sampai kapan jalan ini diperbaiki, karena kita masyarakat awam. Kemudian mungkin dari pihak pengelola pun juga bukan kapasitas mereka untuk memperbaiki jalan. Jadi ya mungkin pihak-pihak yang terkait mungkin hal ini bisa dipikirkan agar dengan adanya jalan yang baik itu pasti kan akan membawa manfaat, membawa dampak yang baik pula untuk kunjungan wisata di Pantai Menganti. Dengan semakin dikenalnya Pantai Menganti di masyarakat, tidak hanya di Kebumen tapi di seluruh Indonesia paling tidak, dengan demikian kan sudah membangun nama baik juga, membawa nama baik juga untuk daerah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Syukur-syukur nanti kalau ada kesempatan sampai bisa dikenal sampai ke mancanegara, itu pun akan membawa nama baik juga untuk negara kita ini. Selain di Menganti, ada juga di sebelah utaranya ya, jadi sebelah utaranya itu ada bukit. Di situ ada tempat namanya Pitris, dan di situ saat ini juga sedang dikembangkan salah satu tempat wisata namanya Pitris. Nah, mungkin teman-teman mungkin yang melihat video ini nanti bisa berkunjung ke Pantai Menganti, juga mampir sekalian ke Pitris, karena kebetulan jarak antara pintu gerbang Pitris dan pintu gerbang Pantai Menganti ini hanya sekitar 300 sampai 400 meter. Jadi nanti teman-teman yang punya kesempatan bisa mampir dari Pantai Menganti, mampir ke Pitris. Pantai Menganti ini buka 24 jam ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ini apa yang saya katakan dalam kapasitas saya sebagai masyarakat awam. Saya bukan pengelola, pokoknya saya masyarakat awam di luar Pantai Menganti ya. Jadi di Pantai Menganti itu bukanya 24 jam. Kemudian di sana ada wisata malam. Selain wisata siang, ada wisata malam. Di dalamnya ada camping ground, kemudian ada villa, kemudian warung-warung di sana juga ada 24 jam. Jadi teman-teman yang kepengen berwisata malam di Pantai Menganti bisa. Kalau mungkin ingin menginap juga bisa, karena ada banyak villa. Kalau mungkin juga tidak pengen menginap di villa, kepengen yang lebih asik, misalnya membawa teman-teman yang pengen camping, ada juga wisata campingnya. Bisa bawa alat sendiri, bisa sewa di sana, semuanya sudah tersedia. Kalau villa harganya dari 400 sampai 600. Ada juga yang di bawahnya sekitar 300-an per malam. Keamanan kami bekerja sama dengan Karang Taruna, juga dari pengelola, maksudnya Pantai Menganti bekerja sama dengan Karang Taruna dan pengelola menjaga keamanan. Jadi keamanan sampai saat ini di Pantai Menganti belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang sangat merugikan pengunjung. Misalnya para pengunjung yang hilang dompetnya atau hilang barang bawaannya. Jadi kami masyarakat yang ada di sekitaran Pantai Menganti ini berupaya untuk menjaga barang-barang tersebut, kemudian kami menyerahkan ke pengelola untuk
kemudian nanti diurus dan disampaikan ke pemiliknya. Begitu. Pertama memasuki Pantai Menganti, pintu gerbangnya nanti akan menuruni jalan yang agak terjal ya, tapi justru karena jalan yang seperti itu justru menjadi satu tantangan, menjadi daya tarik tersendiri ya. Begitu turun nanti ada pantainya langsung, pantai pasir putih, di situ yang digunakan untuk para nelayan melaut. Kemudian dari situ nanti belok kanan ke parkir induk, di situ ada hamparan pasir putih. Kemudian di situ juga ada tebing, namanya tebing bidadari. Nanti kalau ke situ akan disajikan macam-macam sajian di warung-warung, karena banyak warung di situ. Tapi tentunya ya bayar sendiri ya. Makanan dijamin enak dan harga juga tidak ada istilahnya kalau orang bilang biasanya gencet begitu, tidak. Di situ bersahabat lah ya. Harganya sudah ada standarnya. Jadi jangan khawatir harganya mahal dan sebagainya. Semuanya sudah ada standarnya. Oh iya, perlu saya sampaikan tadi, saya lupa. Tadi kan baru parkir induk. Nah, nanti dari parkir induk nanti pengunjung akan dibawa menggunakan mobil penjemputan khusus ke namanya Bukit Cigatel. Dari Bukit Cigatel itu nanti turun, kemudian di sana nanti ada Lembah Menguneng, kemudian ada Tanjung Karangbata, ada Jembatan Merah, dan lain sebagainya. Kalau saya bercerita mungkin kurang tepat ya, tapi nanti kalau teman-teman pengen membuktikan sendiri seperti apa sih Pantai Menganti, silahkan datang saja, dan nanti pasti teman-teman perjalanannya yang mungkin tidak mengenakan dan sebagainya nanti terbayar, betul-betul terbayar dengan keindahan Pantai Menganti. Harapan ke depan, semoga wisata ini bisa menjadi salah satu destinasi yang langgeng ya. Jadi ke depan ya semoga wisata Menganti ini semakin maju, semakin baik, semakin tertata, semakin rapi. Juga para pengunjungnya juga semakin banyak. Semoga dengan demikian nanti warga desa setempat juga menjadi semakin secara finansial, secara ekonomi juga menjadi semakin lebih baik.